Saudara sekalian, selamat datang di channel GBI Miracle Service. Dengan saya Gaby akan menyampaikan Saudara beberapa kekasih informasi di dalam kepada Kristus saudara Yesus, sekalian. hari ini kita Selamat boleh menyaksikan. bertemu Saat dan ini kita GBI bersyukur Miracle atas kasih Service telah setia dan mengaktifkan beberapa anugerah akun Tuhan. sosial media, yaitu Hari ini kita Instagram boleh dan juga Facebook. mendengar Untuk dan Facebook, saudara berbicara sekalian tentang dapat klik search kematian selalu Kristus. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat anugerah yang terus Tuhan berikan untuk kita terus dimampukan. Pada bagian yang ketiga ini, topik masa yang sukar, saya akan memberikan pada bagian yang pertama, kembali kepada bagian yang pertama, bahwa masa yang sukar itu tidak adanya kasih. Kenapa kembali kepada bagian ini? Karena ada beberapa pemikiran yang diberikan dan memberikan penjelasan kepada beberapa orang yang memiliki kerinduan untuk mengerti lebih dalam. Nah, kasih adalah satu istilah yang tentunya tidak asing bagi kita semua. Akan tetapi belum tentu kita mengerti dengan sungguh apa itu kasih. Nah, karena kebanyakan kita menganggap bahwa kasih itu adalah perasaan. Padahal perasaan itu selalu naik dan turun. Bisa hari ini ada dan dalam waktu yang singkat bisa tidak ada. Dan pada waktu saya coba cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan itu pun tidak didapat karena KBBI hanya memberikan sebuah definisi kasih itu adalah perasaan suka, cinta. Dan itu menunjuk kepada perasaan. Sehingga kita harus kembali melihat apa yang Alkitab katakan tentang kasih. Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena Alkitab menempatkan posisi kasih ini sangat istimewa. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, ayatnya berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini menunjukkan bahwa kasih memiliki satu posisi yang penting. Bukan berarti yang lain tidak penting. Tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kasih ini merupakan sebuah tindakan, kehidupan, keputusan. Sehingga bukan berbicara perasaan yang bisa datang dan bisa pergi. Dan pada waktu kita melihat pada bagian tadi di 1 Korintus 13 ayat 13, ada satu pernyataan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih memiliki posisi yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Apa sebenarnya kasih itu? Saya akan berikan poin yang pertama. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan jelas di bagian ini menunjukkan kasih merupakan hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Dan pada waktu saya membaca bagian ini, pertama agak sedikit bingung. Bagaimana dikatakan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, itu tidak berguna. Padahal kalau kita mau jujur, pada waktu seseorang memiliki iman yang luar biasa, kita bisa berkata, wow, itu sesuatu yang hebat. Tetapi bagian ayat ini mengatakan yang mengejutkan, bahwa hal itu sama sekali tidak berguna. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa tanpa kasih seluruh pencapaian kita, bahkan yang rohani sekalipun, tidak memiliki arti apapun di dalam kehidupan ini, bahkan mungkin di hadapan Tuhan. Dan ini sesuatu yang mengejutkan bagi kita. Karena kita seringkali berpikir segala kegiatan rohani kita hebat, tetapi tanpa kasih, semuanya itu tidak berguna. Ini menjadi ingatan bagi kita bahwa kasih merupakan satu unsur penting di dalam kehidupan orang percaya. Bagian yang kedua, apakah itu kasih? Sejujurnya saya mau katakan bahwa tidak mudah untuk membuat definisi tentang kasih yang Alkitab muat. Memang ada beberapa pengajaran yang membagi kasih di dalam 4 bagian. Ada namanya storge, ada eros, ada philia, ada agape. Tetapi sepanjang saya baca Alkitab, yang paling banyak itu hanya ada 2, yaitu kasih agape dan philia. Kasih agape adalah kasih walaupun, dan kasih philia adalah kasih persaudaraan. Nah, dari apa yang saya boleh renungkan, kasih tidak sama dengan cinta. Karena kasih itu berbicara memberi, bukan menerima. Kasih itu berkorban, bukan dikorbankan. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan ayat itu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah definisi yang Alkitab berikan bagi kita tentang kasih. Pertanyaannya, apakah itu sudah terjadi di dalam hidup kita? Apakah kita sabar? Apakah kita murah hati? Apakah kita tidak pernah cemburu? Apakah kita tidak pernah sombong? Apakah kita bukan pemarah? Apakah kita bukan orang yang suka menyimpan kesalahan orang lain? Dan pada bagian yang terakhir di ayat yang ke-7 dikatakan, ia menutupi segala sesuatu. Kasih berbicara tentang pengorbanan. Kasih berbicara tentang pengampunan. Kasih bicara tentang pemulihan. Dan inilah yang Alkitab berikan bagi kita. Dan itu bukanlah sebuah perasaan, tetapi kasih adalah sebuah proses untuk kita dapat di dalam hidup ini. Lalu bagaimana kita bisa memiliki kasih ini? Nanti kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15, dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata begini, saya akan baca sebagian saja. Ayat yang ke-10, Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Apa sih sebetulnya perintahnya? Di ayat ke-12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat ini dengan jelas memberikan dorongan bagi kita bahwa mengasihi itu bukan memilih, tetapi mengasihi adalah sebuah keputusan kehidupan terhadap siapapun. Dan kita bisa melihat ini yang Yesus lakukan bagi kita. Bahkan Paulus berkata bahwa dia, Tuhan, telah mengasihi aku bahkan jauh sebelum aku bertobat. Bahkan ia telah mengasihi aku pada waktu aku masih berdosa. Sehingga kalau saya boleh katakan, kasih adalah penyangkalan diri. Kasih adalah melakukan kehendak Allah daripada memenuhi kesenangan diri sendiri. Kasih bukanlah perasaan, akan tetapi sebuah proses pembentukan kehidupan untuk karakter hidup kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Ini yang Alkitab sampaikan, dan sebagai ayat penutup Yohanes 15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dia tidak berbicara kasihlah orang yang mengasihi kita, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita mau praktek untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup ini.
untuk kita boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasakan bahwa inilah proses yang Tuhan buat, supaya orang di luar sana melihat perubahan kehidupan. Sehingga kalau saya boleh katakan, kasih bukanlah sesuatu yang bisa mudah didapat, tetapi kasih membutuhkan perjuangan, membutuhkan seluruh energi hidup kita untuk mencapai kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita boleh tutup dalam doa. Kami terus membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Seperti Engkau, Allah yang sudah memberikan contoh kasih di dalam hidup ini, di mana Engkau Allah yang sudah menyerahkan hidup-Mu, supaya kami yang harusnya mengalami kebinasaan beroleh jaminan kehidupan, karena Engkau Allah memberikan hidup yang seharusnya kami yang dihukum, tetapi Engkau mengambil alih sebagai bentuk kasih-Mu bagi kami. Ajari kami di dalam setiap proses perjalanan yang kami harus lewati, supaya karakter itu muncul dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin menyukakan akan hati-Mu. Kami terus serahkan hidup kami masing-masing, supaya kasih yang daripada Engkau semakin kuat dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah yang Engkau boleh terus beri, dan kami boleh terima hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita mau katakan amin. Amin.